Hai Good Readers, makasih buat teman-teman Good Readers yang udah ketungan sama video-video aku. Nah, sebelumnya bagi teman-teman Good Readers yang ingin berbagi kisah melalui konten storytelling ini, atau yang ingin interaksi dari hati ke hati bersama aku, bisa langsung DM aku di akun Instagram san_anggun yang ini. Kemudian bagi teman-teman Good Readers yang suka, jangan lupa tinggalkan like-nya. Dan berhubung sampai di penghujung tahun 2022 nanti sudah ada banyak sekali kisah nyata yang epic, kisah nyata yang luar biasa yang ingin aku share ke teman-teman Good Readers. Jadi pastikan teman-teman Good Readers sudah subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman Good Readers gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Kita langsung masuk ke cerita ya Readers. Nah, kisah selanjutnya ini datang dari salah seorang teman-teman Good Readers yang kita sebut saja namanya adalah Mas Baron. Which is Mas Baron ini ketika masa SMA-nya sudah bisa dikatakan menjalin hubungan yang pacaran sehat gitulah ya Readers ya. Menjalin hubungan yang bisa dikatakan pacaran sehat gitu ya Readers ya. Karena apa? Karena ketika pacaran itu Mas Baron ini sudah tahu bagaimana cara menjaga pasangannya, kemudian tidak boleh merusak pasangannya, kemudian merusak pasangannya itu dosa gitu ya Readers ya. Kemudian selain itu juga Mas Baron ini ketika SMA-nya itu merupakan anak juara umum di sekolah dan lagi juga merupakan ketua OSIS di sekolahnya. Sehingga Readers kalau laki-laki itu bisa kita golongkan menjadi good boy, bad boy, dan fuck boy, maka Mas Baron ini bolehlah untuk sementara kita golongkan dulu ke good boy ini ya Readers ya. Dan Mas Baron ini menjalin hubungan sepasang kekasih itu dengan teman satu angkatannya. Kita sebut saja teman satu angkatannya itu bernama Teresia. Which is mereka itu sudah menjalin hubungan mulai dari kelas 10 semester 2 sampai kelas 12 semester 1 ya Readers ya. Dan mereka itu benar-benar the real of couple goals banget di sekolahan mereka saat itu. Nah, kemudian Readers ketika memasuki kelas 12 semester 1, pada suatu hari pernah Teresia ini nggak masuk ke sekolah ya Readers. Tapi waktu itu orang tuanya juga nggak ngirim surat, orang tuanya nggak minta izin. Teresia nggak ngasih tahu ke Mas Baron ini Readers. Dan Teresia juga nggak ngasih tahu ke teman-temannya. Sehingga waktu itu sekolah itu sempat kecarian gitu lah ya Readers ya. Nah, Mas Baron sebagai pacarnya nanya dong, kamu kemana gitu. Waktu itu si Teresia jawab gini Readers, aku sekarang udah di Jakarta. Ngikut orang tua pindah mendadak soalnya katanya kan, mulai dari sekarang kamu jangan hubungi aku lagi, kita putus gitu kata Teresia saat itu ya Readers. Dan setelah itu, sejak saat itu si Teresia ini udah gak bisa lagi dihubungi Readers, jadi dia kayak ganti nomor gitu lah ya. Dan Mas Baron ini benar-benar gak bisa lagi ngehubungin Teresia ataupun keluarganya. Pada saat itu Readers, Mas Baron ini bukan merasa benci, bukan merasa marah ataupun merasa kesal gitu kepada si Teresia ini Readers, tapi yang ada saat itu Mas Baron ini malah merasa khawatir gitu. Cewek gue kenapa sih tiba-tiba kayak gitu barangkali ya. Cewek gue kenapa orang tua pindah mendadak, kenapa gue gak boleh ngubungin dia, kenapa gue gak bisa terhubung sama dia dan keluarganya. Saat itu tuh masih yang khawatir seperti itu loh Readers, belum ada perasaan kayak benci, marah, kecewa, terus sampai kayak gitu tuh gak ada gitu ya Readers ya. Dan sampai pada akhirnya 1 bulan menjelang UN nih ya Readers ya, di grup angkatan mereka tuh tiba-tiba ada yang nge-share video. Dan ini bukan video amatiran ya Readers, ini benar-benar video yang jelas banget bahwa itu adalah Teresia bersama dengan seorang laki-laki yang sedang bermesra-mesraan di salah satu klub malam yang ada di kota Jakarta. Nah, di sanalah baru sih Mas Baron ini ngerasa kayak yang kesel, kecewa, marah, sedih, semuanya campur aduk gitu ya Readers ya. Dan waktu itu Mas Baron kayak yang gak mau membahas gitu loh Readers. Dia gak mau bahas ke teman-temannya, udah biarin aja nih teman-temannya mau ngomong apa gitu kan. Dan saat itu Readers, Mas Baron ini lebih memilih untuk melampiaskan semuanya itu ke belajar dan ke persiapan UN-nya gitu loh Readers. Kan biasanya anak juara umum gitu ya, ke persiapan belajar, ke persiapan UN gitu kan. Jangan sampai masalah ini ganggu konsentrasi gue mau UN gitu ya Readers ya. Yang seharusnya Mas Baron ini galau, dia pakai untuk belajar. Yang seharusnya Mas Baron ini gak bisa tidur mikirin itu, dia pakai untuk belajar. Kemudian waktu-waktu pun berlalu, sampailah pada akhirnya Mas Baron ini berhasil melalui UN-nya. Meskipun targetnya menjadi lulusan terbaik itu tidak tercapai saat itu Readers, tapi Mas Baron ini berhasil lolos di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di kota Jakarta melalui jalur prestasi. Nah, jadi Mas Baron ini melanjutkan pendidikannya, kehidupannya sebagaimana mestinya. FYI ya Readers ya, aku di sini katakan saja sebelumnya Mas Baron ini tinggal di Yogyakarta karena dia memang kisah benar-benar rahasia banget gitu ya Readers ya, dan merupakan sesuatu yang bagi Mas Baron cukup orang-orang tahu kisahnya aja, intinya aja gitu. Ya, siapanya, apakah latar belakangnya itu orang-orang nggak perlu tahu. Ya, fokus ke isi ceritanya aja. Nah, kemudian Readers, ketika si Mas Baron ini sudah melanjutkan pendidikannya di Jakarta, ngekos di Jakarta, tiba-tiba
tiba-tiba nggak ada angin dan nggak ada hujan, nggak ada apa-apa readers, ke kos-kosannya Mas Baron ini readers, si Teresia itu datang sampai dia di sana readers. Nggak tahu dari siapa dia dapat alamat, nggak tahu dia nanya ke siapa, tiba-tiba aja dia udah datang ke kos-kosannya Mas Baron. Mas Baron saat itu tuh dengan perasaan yang marah banget, kesel, kecewa, campur aduk, dan pengen rasanya meledak-ledak saat itu ya readers ya, tapi tetap mengurungkan niatnya gitu loh. Dan dia biarkanlah si Teresia ini menjelaskan semuanya. Dan akhirnya si Teresia ini pun menjelaskan ya readers ya. Teresia ini bilang, laki-laki yang ada di video sama aku waktu itu di klub malam itu ya readers ya, itu namanya adalah Agung ya. Dan Agung ini memang mengancam aku untuk meninggalkan kamu. Kalau seandainya aku nggak ninggalin kamu, kata si Teresia ini ke Mas Baron ya readers, kalau aku nggak ninggalin kamu maka kamu akan dalam bahaya. Si Agung ini akan membahayakan kamu. Bagi Agung, kamu tuh hanyalah anak SMA yang masih bau kencur katanya. Jadi aku kayak gini tuh karena aku ngejaga kamu, aku nggak mau kamu kenapa-kenapa, kata Teresia saat itu ya readers ya. Ditambah lagi Teresia ini nangis, minta maaf kemudian dan bilang ke Mas Baron, kalau kamu nggak mau maafin aku dan kita nggak bisa balik seperti dulu lagi, aku akan bunuh diri. Gitulah kata si Teresia ini ya readers. Jadi terlepas apakah yang dikatakan Teresia tentang si Agung ini benar atau tidak, ketika Teresia ini udah bilang kalau kamu nggak mau maafin aku dan kita nggak bisa balik seperti dulu, aku akan bunuh diri. Akhirnya Mas Baron ini pun dulu ya readers, dia langsung peluk Teresia saat itu, dia maafkanlah Teresia saat itu. Yang ada di dalam pikiran Mas Baron saat itu readers, dia akan mengembalikan Teresia yang udah sedikit barbar ini menjadi Teresianya yang lugu dan polos dulu ya readers. Nah, kemudian waktu-waktu pun berlalu ya readers, mereka udah pacaran lagi nih seperti biasa gitu kan, udah 1 bulan berlalu juga gitu kan. Kemudian si Mas Baron ini juga udah mulai datang ke rumahnya si Teresia yang dari Jakarta, ketemu lagi sama orang tua Teresia yang dari Jakarta, udah berjalan sebagaimana mestinya aja gitu loh readers. Nah tiba-tiba lagi si Teresia ini menghilang gak ada kabar gitu readers, di chat udah gak bisa, di telepon udah gak bisa ya readers ya. Dan akhirnya Mas Baron pun memutuskan untuk mencari si Teresia ini ke rumahnya. Dan readers, sampai di rumahnya si Teresia ini, waktu itu di sana lagi ada Agung readers. Ya, dan si Teresia ini bilang, aku hamil karena Agung, tapi syukurnya Agung mau tanggung jawab dengan menikahi aku, kata si Teresia ini loh readers. Dan waktu itu si Mas Baron tangannya itu udah mengepal katanya readers, terus dia juga udah gemeteran gitu kan, dia pengen marah banget saat itu gitu kan. Dan syukurnya Agung mau tanggung jawab buat nikahin aku, kata si Teresia ini kan. Terus si Mas Baron ini bilang, cewek gila loh ya, gak punya otak loh. Cuman itu loh readers yang bisa keluar dari mulut Mas Baron ini saat itu, di saat dia udah marah banget padahal gitu kan. Cewek gila loh ya, gak punya otak ya loh, kata si Mas Baron ini kan readers. Dan waktu itu si Teresia itu bilang gini readers, ya terus kamu juga gak bakal mau kan nikahin aku yang udah kayak gini, kata si Teresia itu kan readers. Dan akhirnya si Mas Baron ini sebelum pergi, dia tonjok lah si Agung itu kan readers, dia tonjok si Agung gitu kan. Tapi si Agung ini tuh nggak balas gitu readers. Padahal yang disampaikan oleh si Teresia tadi dalam penglihatannya si Agung ini, menurut si Agung ini lah kan, si Mas Baron ini hanyalah anak SMA yang bau kencur, tapi saat itu si Agung ini juga nggak balas. Mungkin dia paham gimana perasaannya si Mas Baron ini ya. Ya biarkanlah Mas Baron ini pergi. Dan sejak saat itu readers, Mas Baron ini berubah menjadi laki-laki yang dingin sedingin-dinginnya, yang kulkas sekulkas-kulkasnya, yang jangankan mau membuka hati untuk perempuan, mendekati perempuan, bahkan melihat perempuan aja dia mengaku jijik saat itu readers. Jijik, bayangkan readers. Kemudian waktu-waktu pun berlalu dengan Mas Baron yang seperti itu ya, dia tetap mempertahankan prinsipnya seperti itu. Pokoknya dia tuh nggak mau sakit lah karena perempuan gitu kan. Dia tetap dingin sama perempuan, dia nggak respon perempuan. Pokoknya dia terkenal kulkas banget gitu. Nah, waktu-waktu berlalu sampai memasuki tahun ketiga perkuliahan, which is itu kan berarti semester 5 ya. Mas Baron ini punya adik perempuan readers, kita sebut saja namanya adalah Violet. Violet ini juga lolos di perguruan tinggi yang sama dengan Mas Baron, maka pindah juga dia ke Jakarta kan, cari kos juga lah di sekitaran kampus. Dan di semester 5 itu juga lah, pada suatu hari ya readers, si Mas Baron ini ngerjain tugas gitu loh di salah satu kafe yang tidak jauh dari kampus mereka. Pergilah Mas Baron sendirian ke sana, dia bawa tugas gitu kan, dia kerjakan tugas lah gitu ya. Kemudian di table yang tidak jauh dari tablenya Mas Baron ini ada seorang perempuan ya readers ya, pelanggan juga gitu kan. Dan dia itu dari bahasa tubuhnya, kata Mas Baron ini dari bahasa tubuhnya tuh kayak menggoda Mas Baron gitu readers. Kayak apa sih perempuan menggoda? Hai gitu, atau
gitu. Aku nggak tahu ya readers ya, pokoknya kata Mas Baron dari bahasa tubuhnya itu menggoda banget gitu kan. Dan nggak tahu kenapa setelah sekian tahun, udah cukup bertahun juga lah hitungannya gitu kan, dari semester 1 ke semester 5, nggak tahu kenapa saat itu Mas Baron ini juga tergoda gitu loh readers. Dan ketika si perempuan itu, kita sebut saja namanya adalah Mawar ya readers ya, ketika si perempuan itu udah selesai, terus dia bayar, dia keluar, Mas Baron ini juga cepet-cepet rapiin tugasnya, terus habisin makanan dan minumannya, kemudian dia bayar dan dia susul si Mawar ini keluar guys. Dan di luar itulah mereka berkenalan. Nah, setelah mereka berkenalan, mereka pun tukar nomor telepon. Kemudian readers, waktu-waktu pun berlalu ya kan. Nah, Mas Baron ini juga semakin intens lah chat-chatan sama si Mawar itu, kirim-kirim pesan, kemudian telepon-teleponan, semakin intens lah gitu ya sama si Mawar ini. Dan ketika pada suatu malam si Mas Baron ini sengaja ngajak Mawar ini dinner gitu lah ya. Dan memang si Mas Baron ini juga berencana nanti sehabis dinner gue langsung tembak deh nih cewek gitu ya, soal gue udah nyaman banget gitu kan. Kemudian pergilah mereka dinner, dan sepulang dari dinner itu readers, memang Mas Baron ini langsung meluncurkan aksinya gitu. Dia tembaklah si Mawar ini, dia bilang, aku udah suka sama kamu, aku sayang sama kamu, aku nyaman sama kamu, dan semua itu ngalir aja gitu. Mungkin ini memang terlalu cepat buat kamu, tapi buat aku tuh ngalir aja, kata si Mas Baron ini. Ya kayak apa sih cowok nembak gitu ya kan. Kemudian akhirnya si Mawar ini mengaku readers, aku itu sebenarnya single parent, aku udah punya anak 1, kata si Mawar ini readers. Dan waktu itu Mas Baron yang karena udah cinta banget ya readers, jadi Mas Baron ini juga nggak mau mempermasalahkan itu gitu. Dan kayak Mas Baron itu juga yang ya udah deh, gue terima aja nih cewek apa adanya gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka pun jadian. Waktu-waktu berlalunya itu bahkan Mas Baron ini sudah mulai memainkan perannya sebagai ayah dari anak si Mawar itu readers. Kemana-mana mereka bertiga kayak ngajak main anaknya si Mawar itu gitu lah. Pokoknya emang bener-bener kayak keluarga kecil gitu ya. Tapi tetap readers, Mas Baron ini tidak mau merusak si Mawar ini. Dia masih yang kayak takut dan dosa gitu loh readers ya. Karena tadi kan Mas Baron itu tipe laki-laki yang seperti itu gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya ketika si Violet, adenya Mas Baron tadi itu ulang tahun, dia merayakan ulang tahunnya di salah satu kafe yang juga tidak jauh dari kampus mereka gitu kan. Dia rayakan di sana, dia suruhlah Mas Baron ini datang bersama pacarnya. Tapi waktu itu Mas Baron datang bersama Mawar, tidak bawa anaknya ya readers, tidak bawa anak mereka itu lah ya. Dan sampai di kafe semuanya berjalan sebagaimana mestinya, perayaan itu juga cukup meriah lah gitu untuk seorang Violet yang baru di kota Jakarta gitu ya. Tapi udah cukup banyak teman-temannya yang hadir. Hanya saja ketika pulang, si Mawar kan waktu itu udah 2 nih ke mobil. Si Violet ini kayak mewarning gitu loh, kayak mewarning si Baron ini, si Mas Baron ini, dan bilang, Mas, kayaknya lo perlu hati-hati deh sama tuh cewek, soalnya gue lihat cewek itu kayaknya bukan cewek baik-baik, kata si Violet ya readers. Saat itu Mas Baron ini ngerasa kayak, oh ini adek gue mungkin khawatir, karena gue pernah dikhianatin sama Teresia, gue pernah disakitin sama Teresia, dan mungkin dia gak mau gue mengalami hal yang sama lagi gitu ya. Dan akhirnya Mas Baron pun bilang, oke, bos, gitu kan. Setelah itu ya readers ya. Pasnya 2 hari, ya waktu berlalu lagi, pasnya 2 hari sebelum Mas Baron ini yang ulang tahun readers, si Teresia ini tiba-tiba telepon, sayang, aku lagi di Bali, aku udah check-in, aku tunggu kamu di sini ya, kata si Teresia ini kan readers. Baron ini memang nekat juga, dia berangkat ke Bali. Kemudian dia nggak bilang sama orang tuanya, dia juga nggak bilang sama Violet, tapi dia udah sampai aja di Bali dan dia check-in di hotel yang sama lah dengan si Mawar. Tadi aku bilang Mawar apa Teresia? Mawar ya readers, maksudnya itu Mawar. Nah, check-in lah dia di hotel yang sama si Mawar. Nah, malam pertama itu readers, si Mawar ini masih di kamarnya si Mas Baron. Ya, awalnya mereka kayak ya udah cerita-cerita, bercanda aja gitu kan. Dan Mas Baron juga mengaku malam itu Mawar memang terkesan menggodanya lagi gitu lah ya readers ya. Dan gak tahu kenapa akhirnya gak ada juga yang merencanakan, kata Mas Baron kan, terjadilah sebuah hubungan yang kita sebut saja dengan adu mekanik malam itu ya readers ya. Dan sepengakuannya si Mas Baron ini readers, itu adalah yang pertama kali bagi Mas Baron. Jadi Mas Baron itu bisa dikatakan memberikan keperjakaannya itu untuk si Mawar lah ya readers ya. Nah, dan Mas Baron juga mengaku sejak malam itu Mas Baron ini semakin sangat mencintai si Mawar ini ya readers, semakin sangat mencintai lah gitu kan si Mawar ini. Dan aksi
hubungan adu mekanik itu pun menjadi bagian dari hubungan mereka setelahnya. Mereka udah sampai lagi ke Jakarta dan itu pun sudah menjadi bagian dari hubungan mereka. Waktu-waktu berlalu lagi ya readers, ketika liburan semester pun tiba, Mas Baron sama si Violet otomatis pulang ke Yogyakarta, mereka libur kan. Nah tinggallah si Mawar ini di Jakarta, dan setelah ringkas cerita readers, setelah Mas Baron dan si Violet ini libur, mereka kan balik lagi nih ke Jakarta. Udah sampainya di Jakarta readers, dia telepon si Mawar dan Mawar bilang, kamu langsung ke kontrakan aku aja, kata si Mawar ini. Iyalah, kata si Mas Baron ini kan. Pas Mas Baron itu belum sampai nih readers, ini udah sampai di kota Jakarta tapi belum sampai di kontrakannya si Mawar. Mas Baron ini mengalami kecelakaan readers, yang memang saat itu Mas Baron tidak terlalu terluka parah, tapi yang si Violet ini parah banget readers. Dia mengeluarkan banyak sekali darah gitu kan, dan bahkan dia membutuhkan transfusi darah saat itu. Dah dibawa ke rumah sakit gitu kan. Sampainya di rumah sakit, dokter bilang kalau stok darah tuh nggak tersedia gitu loh readers. Jadi kayak memang butuh banget dan itu dalam jumlah banyak. Akhirnya Mas Baron itu memutuskan ya udah darah dia aja gitu kan. Kemudian diperiksalah diteslah kesehatan si Mas Baron ini, dan ternyata readers, Mas Baron ini positif mengidap HIV/AIDS readers. Di situ Mas Baron tuh kayak terenyuh banget ya, terenyuh tapi dia juga panik gitu. Dia mikir tuh sini adek ini gimana, di dalam kepanikan yang luar biasa ya readers. Semuanya panik saat itu. Karena memang itu udah larut malam juga gitu loh readers. Dan karena memang genting banget saat itu, krisis banget saat itu ya readers. Akhirnya si Violet ini tidak tertolong readers. Violet ini pun meninggal di rumah sakit saat itu. Kemudian Mas Baron ngabarin orang tuanya, dan orang tuanya pun lagi dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Ya readers ya. Dan saat itu juga Mas Baron ini masih sempat gitu kan, dia sempat kan ngecek handphone buat ngabarin si Mawar. Ternyata si Mawar ini udah berkali-kali nelfon gitu loh readers. Akhirnya ditelepon balik lah sama si Mas Baron ini kan. Yang namanya laki-laki mungkin saat itu dia lagi sedih, lagi down juga, butuh disemangatin kali ya sama si Mawar ini kan. Dia telepon lah si Mawar. Dia bilang gini kan, si Mawar ini duluan yang nanya. Mawar ini bilang, udah segitu lamanya liburan di Jogja, kamu nggak kangen ya sama aku, kok nggak nyamperin aku langsung, kata si Mawar ini kan readers. Terus si Mas Baron ini bilang gini readers, aku kecelakaan di rumah sakit, Violet meninggal katanya kan, dan mungkin setelah ini aku juga nggak akan nemuin kamu lagi. Dah, Mas Baron ini ngasih tahu aku kecelakaan di rumah sakit, Violet meninggal katanya. Itu nggak direspon sama si Mawar nih readers. Yang direspon Mawar yang mana readers? Yang mungkin setelah ini aku nggak akan nemuin kamu lagi. Loh kenapa? Kata si Mawar itu kan. Iya, soalnya aku positif mengidap HIV, dan karena aku sayang sama kamu, aku nggak mau kamu ketularan. Gitu loh kata Mas Baron. Mas Baron ini kayaknya kalau udah sayang tuh sayang banget gitu loh readers. Terus kan Mawar ini bilang, serius katanya, selain sama aku kamu berhubungan sama siapa aja, kata si Mawar ini readers. Terus si Mas Baron ini bilang, gak ada, cuman sama kamu aja, kan kamu satu-satu, kamu yang pertama dan satu-satunya, kata Mas Baron ini lagi dengan polosnya juga saat itu ya readers ya. Kemudian apa kata si Mawar ini? Yes, katanya readers, yes, aku berhasil katanya kan. 1 tahun yang lalu aku positif HIV katanya kan. Kemudian dan aku pengen tahu gimana cara kerjanya, gimana cara penularannya katanya. Apa iya bisa secepat itu gitu. Dan akhirnya aku cobain ke kamu dan ternyata benar dan ternyata berhasil. Kata si Mawar ini readers. Dan tau gak readers apa kata si Mas Baron ya? Apa kata Mas Baron saat itu? Ini aku harus bilang ya readers, aku gak bisa nahan. Soalnya kalau aku tahan, ini gak tersampaikan ekspresinya Mas Baron itu readers. Saat itu si Mas Baron yang kaget gitu readers, dan dia bilang, anjing, psycho lo ya. Dia banting handphone readers, tang gitu kan, pecah readers, pecah layarnya, mati gitu ya readers ya. Di situ memang Mas Baron tuh saat itu panik luar biasa readers, down, terpuruk, kecewa, semua yang bener-bener semuanya perasaan campur aduk saat itu. Dah ketika si Violet ini udah dikebumikan sebagaimana mestinya, waktu-waktu juga berlalu ya readers ya. Mas Baron ini masih dalam keadaan terpuruk, dan bahkan Mas Baron ini beranggapan gini readers, sempat berpikiran seperti ini ya readers, kalau bunuh diri itu tidak mengekalkan dia di neraka, pasti dia udah bunuh diri saat itu katanya readers. Dah, cuman karena memang ya bunuh diri bukan jalan yang pada akhirnya dipilih sama Mas Baron ini. Mas Baron juga melampiaskan semuanya itu ke belajar gitu ya readers. Bahkan Mas Baron ini udah menyelesaikan S1-nya di Jakarta, S2-nya di Brunei, dan S3-nya di Turki. Bayangkan readers, sekarang umur Mas Baron ini readers udah 30 tahun. Nah,
Dan ketika dia masih nggak ngasih tahu ya readers, ke papanya, ke mamanya, dia nggak ngasih tahu, ke keluarganya dia nggak ngasih tahu kalau dia tuh udah positif HIV. Dia tuh kayak yang menunda-nunda ketika ditanya nikah tuh, nanti dulu, masih ngejar pendidikan, masih ngejar karir, yang kayak gitu loh readers. Gue nggak sih readers, kayak gimana gitu loh. Kayak apa, dia dulu menjaga dirinya, dia takut dosa gitu, dia ngejaga pasangannya kayak gitu kan, dan sekali dia bablasnya langsung kayak gitu loh readers. Nah itu ya. Mas Baran tuh kan sekarang lebih menyibukkan dirinya tuh kayak mengajar anak-anak di panti asuhan gitu, readers, anak-anak di pondok pesantren, mengajar ngaji, baca Al-Quran gitu kan, kemudian beribadah lah gitu ke panti jompo. Pokoknya lebih ke melakukan hal-hal baik yang masih bisa dia lakukan gitu, readers, dengan harapan mungkin bisa menebus dosa-dosanya selama ini gitu ya readers ya. Dan lagi readers, ketika ditanya sama keluarganya, kok masih belum nikah gitu kan, udah selesai S3, kerjaan juga udah bagus gitu kan, kenapa masih belum nikah? Dalam hati tuh Mas Baron tuh sampai berdoa kayak gini loh readers, aku berdoa semoga ajal lebih dulu menjemput aku daripada jodoh. Sedih ya readers. Nah, kemudian readers, sedikit lagi cerita readers, ini sengaja aku ceritain di bagian belakang. Ketika Mas Baron ini melanjutkan pendidikannya di Brunei, S2 di Brunei, ada seorang gadis Brunei yang memang udah sempat dekat banget sama si Mas Baron ini readers. Dan Mas Baron mengakui Mas Baron juga jatuh hati sebenarnya sama perempuan itu, sayang sama perempuan itu. Karena apa readers? Karena mereka tuh udah sering ngerjain tugas bareng gitu kan, pokoknya ya kemana lah gitu, ngerjain tugas bareng, tugas kelompok, tugas perkuliahan lah gitu kan. Dan Mas Baron ini juga yakin perempuan ini udah mulai nyaman dan suka sama dia, tapi Mas Baron ini menahan diri untuk menyatakan perasaan readers. Kata Mas Baron tuh kayak gini, ya udahlah kalau aku nggak nyatakan juga kan nggak bakalan ada apa-apa, katanya gitu ya readers. Karena Mas Baron ini memang bener-bener nggak mau menikah dan menularkan penyakitnya itu gitu loh readers, ke perempuan yang dia sayang gitu kan. Tapi surprise-nya bagi Mas Baron ini readers, perempuan itu menyatakan perasaannya lebih dulu. Dia bilang kan, aku udah nyaman sama kamu, kayaknya kamu juga nyaman sama aku gitu, kita nggak ada rencana mau ngomongin soal ini lebih, gitulah kata si perempuan ini kan readers. Dan dengan berat hati saat itu Mas Baron ini harus bilang readers, dia berbohong ya readers, dia bilang aku tuh sebenarnya udah punya istri gitu katanya readers. Dan patah lah berkeping-keping si gadis Brunei itu tadi kan. Itu readers. Kemudian ketika Mas Baron ini melanjutkan S3-nya di Turki, ada lagi readers, perempuan asli Turki juga ya, teman kuliahnya juga, udah sering juga ngerjain tugas bareng-bareng kayak gitu. Mas Baron ini pun mengaku suka juga sama si perempuan di Turki itu, kayak terlepas dia udah move on dari yang gadis Brunei ini kan readers, sempat juga dia tertarik dengan gadis Turki itu. Mereka ngerjain tugas bareng, udah saling nyaman juga gitu kan. Mas Baron ini menahan diri untuk menyatakan perasaan gitu loh readers, tapi perempuan itu juga menyatakan perasaannya duluan. Dan dengan alasan yang sama Mas Baron pun berbohong lagi dan bilang, aku itu sebenarnya udah punya istri. Patah lagi lah hati si perempuan gadis Turki itu kan. Ya ampun Mas Baron. Semoga bagi Mas Baron pribadi ini juga bisa benar-benar bisa dipetik hikmah dan pembelajaran hidupnya ya readers ya. Oke readers, kurang lebih seperti itulah kisah yang ingin di-share oleh Mas Baron kepada kita semua. Semoga benar-benar bisa dipetik pesan-pesan tersiratnya sebagai pembelajaran untuk kita semua ke depannya. Bagi teman-teman readers yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like-nya, dan berhubung sampai di penghujung tahun 2022 nanti sudah ada banyak sekali kisah nyata yang epic, kisah nyata yang luar biasa yang ingin aku share ke teman-teman readers. Jadi pastikan teman-teman readers sudah subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman readers gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih. See ya.